Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal afadil, para alim ulama, para masyayikh yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormati segenap pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Rais Am li Majlisil Ulama Indonesia Buya Kiai Haji Miftahul Akhyar, wa wukala Rais Am, para wakil-wakil Rais Am, para wakil-wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, para ru'asaul majelis, dan segenap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati pimpinan komisi, lembaga, dan badan di lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam tingkat pusat, pimpinan dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ketua-ketua bidang fatwa dan ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, pimpinan pondok pesantren dan pimpinan perguruan tinggi Islam, para pendukung, para donatur, para mitra dan juga asdiqaul majlis wa ahibba'uh, para wartawan, peserta ijtima' dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim, bermuajahah, melakukan kegiatan pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 yang dilaksanakan secara hybrid, secara langsung di tempat yang penuh barokah pada kesempatan siang hari ini, dan sebagian besar peserta tergabung melalui jejaring virtual. Kegiatan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan kegiatan permusyawaratan lembaga fatwa se-Indonesia yang diikuti tidak hanya dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga diikuti oleh pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam tingkat pusat dan juga pimpinan pondok pesantren serta pimpinan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam. Forum ini ditujukan untuk kepentingan membahas berbagai permasalahan strategis kebangsaan dalam perspektif keagamaan. Islam tidak bisa dipisahkan dari urusan umat dan juga bangsa. Karenanya, para ulama memiliki tanggung jawab dalam memberikan arah bagi perbaikan bangsa serta terus-menerus seiring dengan peran dakwah yang berkelanjutan tanpa jeda, walau sebentar saja. Al-Mukarramun, para alim ulama, Ijtima' Ulama digelar secara rutin setiap 3 tahunan sebagai forum untuk diskusi dan juga penyatuan pandangan. Hasil-hasil pembahasan dalam forum ini diharapkan bisa menjadi konsensus ulama dan ormas Islam dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan dan juga keumatan. Dari forum ini diharapkan akan muncul semacam Ijma' Ulama Indonesia terhadap masalah-masalah keagamaan kontemporer, baik yang terkait dengan masalah keagamaan, masalah fikih kontemporer, dan juga masalah hukum dan perundang-undangan. Langkah ini sebagai upaya implementasi dari komitmen Majelis Ulama Indonesia untuk terus mengikhtiarkan terwujudnya taswiyatul manhaj, persamaan metode di dalam dakwah, dan juga tansiqul harakah, upaya sinergi dan juga kolaborasi di dalam menyatukan langkah gerakan. Di tengah realitas beragamnya organisasi kemasyarakatan Islam dengan beragam visi, misi, dan juga strategi, serta aulawiyatud dakwah.
Forum ini diharapkan juga bisa menjadi jembatan antar pemikiran keagamaan guna membangun intifaqiyat dan juga tafahum, kesepakatan di antara para ulama dan juga pimpinan lembaga keulamaan dalam berkontribusi memberikan layanan kepada umat dan juga bangsa. Kalau bisa bersatu, mengapa harus mendua? Kalau bisa bersama, mengapa harus berpisah? Dan jika memang terpaksa harus berbeda, maka kita berbeda karena ilmu dan kesepahaman, bukan berbeda karena kejahilan yang menyebabkan terjadinya saling cela dan juga keterpecahan. Bapak Wakil Presiden, Ketua Umum, Pak Gubernur, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kegiatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang ke-7 ini akan dibahas berbagai masalah strategis kebangsaan, di antaranya masalah tentang dawabit dan kriteria penodaan agama, kemudian makna jihad dan juga khilafah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, panduan pemilu yang lebih maslahat bagi bangsa, distribusi lahan untuk kepentingan pemerataan dan juga kemaslahatan, serta masalah perpajakan untuk kepentingan keadilan. Kemudian masalah kontemporer terkait dengan perubahan masyarakat yang begitu akseleratif pasca pandemi COVID. Masyarakat terbiasa dengan dunia digital. Berbagai masalah aktual muncul di tengah masyarakat, seperti pernikahan online, kemudian pinjaman online, kemudian aset currency, aset kripto atau cryptocurrency, transplantasi rahim, kemudian juga permasalahan keuangan sosial untuk kepentingan kemaslahatan, seperti zakat dari perusahaan, penyaluran dana zakat dalam bentuk al-qardul hasan, dan juga zakat saham. Di samping itu, masalah hukum dan perundang-undangan, ada beberapa masalah yang akan dikaji dan juga dibahas. Di antaranya tinjauan atas RUU tentang minuman beralkohol, kemudian tinjauan atas RUU KUHP khusus terkait dengan perzinaan, dan juga tinjauan atas berbagai peraturan tata kelola turunan dari sertifikasi halal. Masalah-masalah ini akan dibahas, dikaji dan juga diputuskan dengan pendekatan wasati yang menjadi komitmen di dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga lembaga-lembaga fatwa Ormas Islam. Wasati ma baina al-ifrati wa tafrid, ma baina al-ilhadi wal irhab, ma baina literali wal liberali, wa ma baina tasyaddudi wa tasahuli. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi panduan di dalam menetapkan masalah-masalah keagamaan yang seringkali muncul di tengah masyarakat, yang tidak jarang ada dua titik ekstrim respon masyarakat. Sebagai contoh misalnya, hal yang terkait dengan jihad dan khilafah. Ada satu elemen masyarakat yang memaknai sempit makna jihad hanya terbatas kepada perang dan makna khilafah hanya kembali kepada abad pertengahan. Tetapi di sisi yang lain ada juga orang yang menafsir ulang hingga terlalu jauh dari prinsip-prinsip keagamaan. Bahkan ada upaya sebagian orang untuk menghilangkan bab jihad dan juga khilafah dalam pelajaran keagamaan. Maka prinsip wasati di dalam pedoman penetapan fatwa mengambil jalan tengah, ma baina literali wa liberali dan juga ma baina tasyaddudi wa tasahuli. Dalam konteks inilah Ijtima Ulama Komisi Fatwa didedikasikan untuk kepentingan membangun kesetaraan dan juga membangun kesepahaman di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk merumuskan hal yang bersifat strategis, bahan dan juga materi ijtima ini, panitia telah melakukan berbagai kajian pendahuluan secara mendalam dalam bentuk FGD pra Ijtima Ulama dengan mengundang berbagai ahli di bidangnya. Di antaranya adalah FGD terkait dengan persoalan aset kripto, mengundang dari Bapepti dan juga pelaku usaha serta dari pemegang kebijakan. FGD terkait dengan pertanahan, kemudian FGD terkait dengan perpajakan, serta FGD terkait dengan permasalahan zakat kontemporer. Panitia pengarah di bawah pimpinan dan juga bimbingan Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang pada siang hari ini beliau berhalangan karena kondisi kesehatan yang menurun. Untuk itu mohon perkenan musyawirin untuk
mendoakan dan membaca Fatihah khusus untuk kesehatan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, diikuti oleh 700 peserta undangan. Yang hadir secara fisik di Hotel Sultan ini, kami laporkan kepada Bapak Wapres, kepada Ketua Umum, dan juga kepada Pak Gubernur, serta musyawirin sekalian, sejumlah 200 orang dari unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan juga pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi seluruh Indonesia, masing-masing 1 orang. Kemudian ada pimpinan perguruan tinggi dan juga pimpinan pondok pesantren, di samping pimpinan Komisi Fatwa dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Kepesertaan dalam kegiatan ijtima kali ini beragam dan dilaksanakan secara hibrid, mayoritas terkoneksi melalui jejaring virtual. Akhirnya kami berharap permusyawaratan ulama fatwa yang akan diselenggarakan selama 3 hari ini dapat menghasilkan keputusan strategis yang akan bermanfaat bagi perbaikan bangsa, mengoptimalkan peran fatwa untuk kepentingan kemaslahatan bangsa sebagaimana tema besar acara ini. Keputusan ijtima ulama yang akan dihasilkan diharapkan tentu tidak berhenti menjadi hasil kajian keagamaan semata, tetapi bisa menjelma menjadi panduan, pedoman dan juga penentu arah untuk mengokohkan fungsi dan peran ulama sebagai motor harakatul islah, melakukan perbaikan di tengah perubahan, baik di tingkat regulasi, di tingkat pemerintahan, maupun panduan dalam praktek keseharian. Minal fatwa ila al-qanun wa marja'ul amal. Yang terakhir, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan support dan juga dukungan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami panitia untuk menjalankan kepanitiaan pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada segenap panitia yang sudah bahu-membahu menyiapkan kegiatan di tengah keterbatasan protokol kesehatan. Terima kasih secara khusus kepada para muhsinin, baik dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha, para agniya, para ahibbaul majlis yang mendukung kegiatan ini secara total. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Basnas, Ketua Basnas dan tim sudah memberikan support luar biasa, mulai dari awal hingga akhir, bahkan hingga yang akan datang. Kepada Bank Indonesia yang memberikan support khusus terkait dengan infrastruktur dan juga jejaring virtual yang ada di backdrop ini, backup full dari Bank Indonesia. Terima kasih. Kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPKH sebagai sohibul makan yang memberi fasilitas tempat dan juga makan pada kesempatan kegiatan selama 3 hari ini. Kemudian kepada Pegadaian Syariah, kepada Dompet Duafa, kepada Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Prodia, Bank Mega Syariah, PT Bio Farma, kemudian Rumah Zakat dan juga IZI, serta berbagai pihak yang tidak tersebut satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bersama ulama'il amilin fi jannatin na'im. Akhirnya kami mohon perkenan kepada Pak Gubernur menyampaikan sambutan selamat datang sebagai sohibul bait yang mudah-mudahan nanti diteruskan menjadi sohibul makan yang memberi makan peserta untuk kegiatan berikutnya. Dan yang selanjutnya kepada Al-Mukarram Ketua Umum untuk memberikan khutbatul iftitah pada kesempatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada kesempatan hari ini. Petuah arahan sangat dinantikan untuk menyempurnakan kegiatan ini. Dan terakhir kepada Al-Mukarram Wakil Presiden Republik Indonesia dapat berkenan memberikan arahan sekaligus pembukaan secara resmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, nasrum minallah fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.